Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah kita masih bertemu kembali di semester yang kedua ini. Masih bersama Pak Ali. Kali ini kita melanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu Ad-Darsul Khamisu. Pelajaran yang kelima, Fil Fasli, di dalam kelas. Tentunya masih dalam pelajaran Lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Baiklah, sebelum kita ke materi yang selanjutnya, kita membahas materi yang lebih jauh lagi. Alangkah lebih bagusnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya bisa memahami pelajaran dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menirukan mufradat yang dicontohkan oleh guru dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan arti mufradat tanpa gambar. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan huruf jar seperti fi, ala, amama, waro'a. Yang keempat, siswa dapat menggunakan huruf jar tersebut dalam tanya jawab dengan kata aina dan hal. Itulah tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Baik, ini di halaman 40 ada beberapa mufradat. Mufradat ini biasanya ada sekitar atau di dalam kelas. Ucapkan berulang-ulang dan fahami maknanya. Tobashirun, kapur tulis. Aina tobashir, di mana kapur tulis? Fil haqibati, di dalam tas. Alal maktabi, di atas meja. Amamal maktabi, di depan meja. Kharitatun, peta. Wara al maktabi, di belakang meja. Kashful giyab, absensi atau buku absen. Haitun, dinding. Mistorotun, penggaris. Nah, itu tadi beberapa mufradat yang ada di dalam kelas. Nah, kali ini halaman 46 ada al-qiraah. Ada bacaan ya, ada sebuah bacaan di halaman 46. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Judul bacanya adalah Fil Fasli, di dalam kelas. Undur ila hadhihi surati, lihat pada gambar ini. Hadal faslu wasi'un wa nadhifun. Kelas ini luas dan bersih. Hadha tilmidun wa hadha mudarrisun. Ini siswa dan ini guru. At-tilmidhu fil fasli wal mudarrisu aidan fil fasli. Siswa di dalam kelas dan guru juga di dalam kelas. At-tilmidhu ismuhu Hasan. Huwa amamas saburatun. Siswa itu namanya Hasan. Dia di depan papan tulis. Halaman 47. Al-haqibatu 'alal maktabi wal mistaratu aidan 'alal maktabi. Artinya, tas di atas meja dan penggaris juga di atas meja. Wal kursiyu wara al maktabi wal maktabu jamilun. Dan kursi di belakang meja dan mejanya bagus. Dzalika tabashirun wa tilka sa'atun. Itu papan tulis dan itu jam dinding. Was-sa'atu 'alal ha'id. Dan jam dinding di atas dinding.
Nah, ini masih di halaman 47 ya. Masih lanjutannya. Ainal kharitatun, di mana peta? Wa ainal mistoratun, dan di mana penggaris? Al kharitatu 'alal ha'id, peta di atas dinding. Wal mistoratu 'alal maktabi, dan penggaris di atas meja. Hadzal faslu jamilun, kelas ini bagus. Huwa munazzamun, kelasnya rapi. Baik, ini masih di halaman 47 juga ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu sesuai dengan al-qiraah atau bacaan yang tadi ya, yang di atas. Ada 5 pertanyaan dan juga sudah ada jawabannya di sampingnya. Kalian tinggal menulis dan menyalinnya di buku tulis kalian ya. Pertanyaan yang nomor 1. Ainal mudarrisun, di mana guru? Jawabannya di sampingnya, al-mudaris fil fasli, guru di dalam kelas. Pertanyaan nomor 2, Ainal Hasan, Aina Hasan, di mana Hasan? Jawabannya, Hasan amamas saburati. Hasan di depan papan tulis. Amama itu artinya di depan ya. Nomor 3, Ainal maktab, Ainal maktabun, di mana meja? Jawabannya, al-maktabu fil fasli wa amamal kursi. Meja di dalam kelas dan di depan kursi. Pertanyaan nomor 4. Halil hizanati amamal haid. Apakah lemari di depan dinding? Jawabannya, na'am al-hizanati amamal haid. Ya, benar. Lemari di depan dinding. Pertanyaan yang nomor 5. Halil mistaratun fil hizanati. Apakah penggaris di dalam lemari? Jawabannya sesuai yang ada di gambar. La al-mistaratu 'alal maktabi. Bukan, penggaris di atas meja. Baik, itu adalah pertanyaan dan jawabannya. Baik, di sini halaman 45 ada latihan bagian A. Nah, latihan sebelum latihan di situ juga ada contohnya cara membuat latihan atau menyelesaikan latihannya seperti apa dengan menambahkan kata ala saja. Nah, oke, bagian A, misalun. Misalun itu artinya adalah contoh. Contohnya di situ ada kata ainal kitabun garis miring al-hakibatu. Itu yang akan dijadikan sebuah kalimat. Ainal kitabun dan al-hakibatu itu nanti akan dijadikan sebuah kalimat. Oke. Nah, terus di bawahnya ada tanda panah titik 2 plus atau tambah titik 2. Di situ setelah titik 2 ada kata tanya. Kata tanyanya ainal kitabun. Nah, di atas kita turunin ya. Ainal kitabun, di mana buku? Gitu. Di mana buku? Nah, terus di bawahnya lagi ada tanda minus atau pengurangan titik 2. Nah, di situ dijawab. Jawabannya al-kitabu 'alal hakibati. Buku di atas tas. Oke. Al-kitabu 'alal hakibati. Buku di atas tas. Nah, jadi kata al-kitabu hanya ditambahkan dengan ala. Setelah itu ditambahkan dengan al-hakibah sesuai yang ada di atas ya. Hanya menambahkan kata ala saja. Paham ya? Oke. Oke, baik. Di halaman 45 masih di situ ada beberapa
soal, ada 5 soal. Kalau di buku kalian itu ada 6 soal. Di sini Pak Guru hanya menuliskan 5 saja. Dan di samping soalnya itu ada kotak dan bintang. Dalam kotak itu adalah cara penyelesaian soal nomor 1. Jadi Pak Guru hanya mencontohkan yang nomor 1 saja atau hanya menyelesaikan soal nomor 1 saja sesuai contoh yang Pak Guru tadi jelaskan ya. Nah, ala ini hanya untuk menambahkan. Oke. Soal nomor 1 itu ada kata ainat tobashirun dan al-maktabu. Oke, cara penyelesaiannya silahkan dilihat di dalam kotak ya. Oke, ainat tobashiru. Nah, garis miring al-maktabu itu yang akan kita selesaikan. Nah, soalnya. Nah, terus menjadi kata tanya ainat tobashirun. Nah, terus dijawab at-tobashiru alal maktabu. Itu kalau kita artikan di mana kapur tulis. Terus dijawab at-tobashiru alal maktabu. Kapur tulis di atas meja. Nah, jadi paham ya? Jadi hanya menambahkan kata ala saja. Pertama, membuat pertanyaan, memakai kata aina. Nah, terus dijawab dengan mengimbuhkan atau menambahkan kata ala. Oke. Nah, terus nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 silahkan dikerjakan di buku tulis kalian ya, pelan-pelan sesuai yang Pak Guru contohkan. Oke. Baik anak soleh dan soleha, di sini ada tugas. Tugasnya adalah silakan kalian mengerjakan halaman 45 bagian A yang tadi sudah Pak Guru jelaskan, hanya bagian alif saja ya. Ya, bagian yang alif halaman 45. Nah, terus di buku tulis. Nah, terus halaman 48 yang bagian A-nya saja. Pak Guru ulangi tugasnya halaman 45 bagian alif ya, bagian alif. Nah, terus halaman 48 bagian A. Ya, oke. Tadi kita sudah belajar bahasa Arab. Ya, semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Guru tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.